Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Rengas Bandung 02, yang saya hormati rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu, dan ibu guru dan juga tenaga kependidikan SD Negeri Rengas Bandung 02 yang pada siang hari ini telah berusaha atau menyempatkan waktu bersama saya untuk bersama-sama belajar bersama kaitannya dengan bukti karya saya untuk berbagai praktik baik. Yang pertama dan yang utama, marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan untuk bisa melaksanakan aktivitas atau kegiatan kita di SD Negeri Rengas Bandung 02. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak akan mendapatkan syafaat sampai yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Pada siang hari ini saya mungkin mengganggu waktu panjenengan semua, karena saya di sini ingin berbagi bersama, belajar bersama bapak-bapak dan ibu-ibu kaitannya dengan tugas saya di PKG PJOK, yang mana ini saya melaksanakan kegiatan PKG PJOK kurang lebih 3 bulan. Ini sudah berjalan 2,5 bulan. Ini menjelang akhir dari kegiatan saya. Untuk itu saya diberikan tugas oleh BPGB kaitannya peserta itu untuk membuat sebuah bukti karya kepada rekan-rekan guru di sekolah masing-masing. Pada kesempatan kali ini kebetulan alhamdulillah kita kemarin sudah membentuk kelompok belajar sekolah di SD Negeri Rengas Bandung 2, yang mana kelompok belajar sekolah di SD Rengas Bandung 2 ini kita namakan kelompok belajar sekolah guru hebat SD Negeri Rengas Bandung 02 atau GHR 2. Mudah-mudahan dengan dibentuknya kelompok belajar sekolah ini nanti bisa menjadi sebuah wadah kita untuk saling sharing, saling belajar bersama kaitannya dengan peningkatan kompetensi kita sebagai guru, yang mana memang tugas guru adalah memberikan bimbingan kepada siswa dan juga harus belajar sepanjang hayat. Artinya kita belajar tidak memandang tua, muda, kecil, besar, semuanya proses belajar terus sampai di liang lahat. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaitannya dengan tugas saya ini, sebelumnya saya mohon maaf sekali. Saya di sini bukan yang paling pintar atau yang paling bisa. Saya di sini kaitannya hanya ingin sharing atau belajar dengan panjenengan semua. Tentunya imbas dari pembelajaran bersama ini kita mudah-mudahan bisa saling melengkapi kekurangan, kelemahan, dan penguatan kepada kita khususnya dalam melaksanakan kegiatan tugas-tugas kita di SD Negeri Rengas Bandung 2. Bapak-bapak, ibu-ibu, guru SD Rengas Bandung 2 yang saya hormati, untuk bukti karya yang harus saya serahkan untuk tugas akhir ini, kemarin dari pihak BPGB menyampaikan ada tiga jenis bukti karya yang harus dibuat oleh peserta. Di antaranya yang pertama yaitu bukti karya berbagi praktik baik. Yang kedua, bukti karya tentang kegiatan pembelajaran, kaitannya kita mengajar di kelas ataupun di halaman. Kemudian bukti karya kaitannya dengan pembuatan modul. Ada 3 pilihan yang harus dipilih oleh kami peserta PKG PJOK. Kebetulan di sini saya memilih bukti karya berbagi praktik baik, yaitu menerapkan asesmen otentik pada pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelompok belajar sekolah guru hebat SDN Rengas Bandung 02. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dalam kegiatan PKG PJOK saya dituntut untuk belajar 3 modul. Yang pertama yaitu modul tentang paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Kemudian yang kedua,
keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan yang ketiga keterampilan menggerakkan teman sejawat, kaitannya dengan menggerakkan komunitas belajar di sekolah. Alhamdulillah kemarin kita sudah membentuk komunitas belajar kita, mudah-mudahan komunitas belajar kita nanti dapat eksis dan terus berkembang. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja masuk ke materi pada siang hari ini yang ingin saya sampaikan, yaitu buktikannya tentang penerapan asesmen otentik pada pembelajaran PJOK. Kita slide berikutnya, judul praktik baik saya adalah menerapkan asesmen otentik pada pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Fokus pada praktek baik saya ini adalah penerapan asesmen otentik. Kalau kita membaca atau mendengar tentang asesmen otentik, asesmen mungkin kita semua sudah sangat hafal ya. Asesmen itu apa? Asesmen adalah penilaian. Secara mudahnya seperti itu, penilaian terhadap peserta didik. Jadi kita tentunya sebagai guru, apalagi kita sudah rata-rata menjadi guru itu lebih dari 5 tahun atau 10 tahun ibu. Apalagi wis pokoknya luar biasa. Luyutan bisa apa ya bu ya? Sudah hafal nilai, orang usah langsung lihat wajahnya sudah hafal si A si B sudah hafal di luar kepala. Nah kebetulan kami kemarin di PKK PJOK di sini ada kaitannya tentang mempelajari tentang asesmen otentik. Otentik itu berarti tepat, relevan, sesuai dengan peserta didik. Jadi walaupun kita memang sudah ahli ilmu wis akewis pokoknya di luar kepala gimana apalagi Pak Doko sungguh kita luar biasa. Saya di sini banyak belajar dengan Pak Doko. Saya dulu tidak tahu apa-apa dari pemungkin satu setelah pindah di sini luar biasa di sini. Mantap pokoknya. Oke, mudah-mudahan kekompakan kita terus terjaga nggih, Bapak Ibu nggih. Sing penting ngopi. Atau sebenarnya Pak Bapak itu luar biasa, santai tapi pasti. Saya yakin luar biasa. Beliau itu orang yang bisa membagi waktu, orang yang fokus membagi waktu. Walaupun santai tapi bisa membagi waktu. Tapi memang karakter orang itu berbeda-beda. Yang penting kita bisa tugas-tugas kita sesuai dengan tupoksi kita bisa kita laksanakan dengan baik. Oke, tadi dengan penerapan asesmen otentik secara garis besar tadi sudah saya sampaikan, asesmen otentik adalah penilaian sesuai dengan kemampuan peserta didik, penilaian yang tepat, yang relevan. Walaupun kita sudah hafal si A, si B, si C, kemampuannya segini, tapi tetap kita dalam melakukan penilaian itu ada kriteria-kriteria yang mana dalam nanti nilai itu diterapkan, diaplikasikan dalam daftar nilai, dalam nilai rapor itu bisa dipertanggungjawabkan. Apunten Bapak Ibu, mungkin kita di sini di desa, jadi wali murid kita tidak begitu kritis ya. Lain halnya dengan kita yang biasa, mungkin ada yang di kota, mungkin wali muridnya kan wali muridnya itu berbagai macam profesi, sehingga kadang-kadang ada yang terlalu kritis dan lain sebagainya. Jadi kalau apabila ada wali murid yang seperti itu menanyakan, Bu, bisa nih anaknya aku karo si A kayak pinter anaknya aku nilainya dhuwur si kae. Nah, di situ kita harus bisa memberikan jawaban yang tepat, dasar-dasarnya apa penilaiannya seperti itu. Baik, kita menuju slide berikutnya. Latar belakang saya mengambil judul ini adalah keinginan untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Kemudian yang kedua, merancang dan melaksanakan asesmen yang relevan dan tepat sesuai dengan kemampuan peserta didik. Mohon maaf Bapak Ibu, saya sendiri kadang merasa kesulitan, apalagi saya guru mapel yang kitanya menghandle kelas 1 sampai kelas 6, jumlah peserta didik sangat banyak. Hafal satu-satu pun kadang lupa. Paling yang hafal singkatan pinterman, paling paling gue ya Bu ya, kuncinya itu. Nah, kadang saya itu kesulitan yang mempunyai kemampuan rata-rata, sedang, ya di tengah-tengah
Itu saya punya kesulitan. Ya bocah ya kalau dia kayaknya pinter dia. Gitu. Seperti itu. Saya mengakui Bapak-bapak Ibu. Saya mengakui seperti itu. Jadi saya kadang merasa kesulitan. Jangan saya bocah pinter sedang toh. Tengah-tengah. Dia untuk mengklasifikasikan dia kudu sebenarnya memang butuh sesuatu istilahnya kayak semacam treatment ya, butuh sesuatu data-data yang mendukung seperti itu. Nah ini latar belakang saya seperti ini. Kemudian di sini tujuan praktek baik ini adalah memaparkan konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, menjelaskan asesmen pada pembelajaran PJOK melalui penerapan asesmen otentik. Kemudian yang ketiga, menunjukkan contoh-contoh aktivitas asesmen otentik pada pembelajaran PJOK. Ini tujuan praktik baik saya. Mudah-mudahan tujuan ini dapat saya laksanakan di SD Negeri Negeri Bandung 2 dan bisa menjadikan kualitas SD Negeri Negeri Bandung 2 menjadi SD yang baik, berkualitas, anak didiknya juga mempunyai pemahaman, pengetahuan yang baik, baik dari keterampilan maupun pengetahuan serta moral dan etikanya. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan pemantik. Nah ini pertanyaan untuk diri kita sendiri, untuk masing-masing kita sebagai guru. Nah tentunya kita sebagai guru sudah sekian lama, kita kadang harus refleksi diri ya. Artinya satu, tanyakan pada diri sendiri, apakah praktek pembelajaran dan penilaian di sekolah Bapak Ibu itu sudah berpusat kepada peserta didik, apa yang menandakannya. Nah ini kita harus selalu bertanya, artinya melakukan evaluasi. Evaluasi itu bisa 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali berkaitan dengan pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Penilaiannya bagaimana, apakah sudah sesuai, apakah adil atau tidak. Mungkin kalau ada anak-anak yang kata misalkan ada terlalu dekat walaupun kemampuannya biasa, itu kadang ada sedikit ketidakadilan. Nah itu jangan seperti itu gitu Bapak Ibu. Artinya kita samakan kemampuannya sesuai dengan setiap anak, kualitas setiap anak. Kemudian yang kedua, apakah Bapak Ibu selama ini telah mampu dan berhasil melakukan asesmen kepada peserta didik dengan baik dan relevan. Saya yakin Bapak-bapak Ibu di sini adalah Bapak-bapak Ibu guru-guru yang luar biasa. Saya yakin mampu untuk melaksanakan asesmen kepada peserta didik dengan baik. Karena apa? Tentunya kita ini adalah pertanggungjawaban kita sebagai guru menilai, karena itu guru adalah tugas yang sangat mulia. Guru itu tugas yang luar biasa. Anak-anak itu ibarat kertas putih yang apabila kita isi dengan tulisan yang baik, kita isi dengan pengetahuan yang baik, maka kertas itu akan kita lihat dipandang menjadi sebuah bacaan yang indah atau bermanfaat. Berikutnya di sini prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik melalui asesmen otentik. Nah, sini saya karena background saya adalah PJOK, nanti fokus saya pada asesmen otentik pada PJOK. Apa itu asesmen otentik? Asesmen yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Bisa juga diartikan proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata dan penerapan keterampilan, pengetahuan dan pemahaman yang bermakna. Nah, di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu, asesmen otentik itu menilai secara holistik, secara keseluruhan, konkret. Berarti dari kemampuan anak itu kita bisa mengetahui aspek-aspeknya, baik aspek sikap, moral, sosial, keterampilan dan pengetahuan. Itu kita harus bisa mengetahui tentang kemampuan peserta didik kita masing-masing. Memang kendala kita kadang waktu, kayak saya sendiri kadang mungkin karena siswa yang terlalu banyak, jadi mungkin sering kali, mohon maaf sekali, kadang ada yang kayaknya kalau dia pada seperti itu ya Bapak Ibu ya, seperti itu kan. Ada yang penting dia kalau dia anggar maju lebih apal dia, padahal di situ setiap anak butuh istilahnya treatment khusus. Walaupun anak itu pintar di bidang A, tapi belum tentu anak itu bisa di bidang B. Nah, disitulah terjadinya asesmen otentik tentang kemampuan peserta didik.
Berikutnya, karakteristik asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK antara lain. Yang pertama, konteks aktual, melibatkan situasi atau tugas yang mirip dengan kehidupan nyata seperti simulasi permainan olahraga atau aktivitas fisik sehari-hari, fokus pada tindakan atau kinerja fisik peserta didik yang mencerminkan pemahaman konsep dan keterampilan yang diajarkan. Holistik ini tadi menilai berbagai aspek termasuk keterampilan motorik, pengetahuan, nilai-nilai sosial, termasuk mencakup elemen-elemen seperti teknik, strategi, dan keputusan taktis. Yang ketiga, interaktif dan observasional, melibatkan interaksi langsung dengan peserta didik dan mungkin melibatkan observasi langsung oleh guru atau peserta didik lain atau berasesmen. Yang keempat, autentik dan relevan, berkaitan erat dengan aktivitas dan kebutuhan dunia nyata, memastikan tugas dan penilaian mencerminkan konteks aktual dan relevan bagi peserta didik. Ini karakteristik asesmen otentik. Ini ada lagi yang kelima, proses berorientasi pada pembelajaran, memungkinkan peserta didik untuk terlibat dalam proses pemahaman dan reflektif, mendorong refleksi. Nah, kita sekarang ini di kurikulum Merdeka, kata-kata refleksi ini sering sekali kita muncul. Lagi-lagi refleksi. Berarti kita di sini untuk dituntut bisa melibatkan anak untuk aktif menilai dirinya sendiri ataupun menilai gurunya. Misalkan gurunya bagaimana dalam mengajar, anak-anak itu harus diberikan kesempatan untuk menilai seperti itu. Jadi di sini tidak ada istilahnya monopolisme ya, tidak ada istilahnya otoriterisme. Jadi guru juga memberikan kesempatan untuk anak melakukan istilahnya penilaian terhadap gurunya seperti itu. Nah itu penting sekali Bapak-Bapak Ibu. Penting sekali kita melakukan refleksi karena kadang kita guru itu ngertinya kan udah bisa gitu. Itu mungkin dulu mungkin hampir rata-rata seperti itu, tapi mungkin sekarang karena apa istilahnya perkembangan zaman sudah mulai berbeda. Anak juga sekarang kita tidak seperti dulu. Anak sekarang itu kalau kita beri apa istilahnya sesuatu yang terlalu stres terus, memang kadang mereka akan menjadi benci dan lain sebagainya. Jadi kita perlu trik dan cara kita masing-masing. Dan format pengukuran yang fleksibel dapat melibatkan format seperti portofolio, situasi seperti demonstrasi. Nah ini di sini Bapak-Bapak Ibu. Untuk format dan pengukuran, artinya gini Bapak-Bapak Ibu, kita setiap kelas pasti ada anak yang kurang, sedang, terus ada anak yang benar-benar kualitasnya bagus. Di sini kita dalam melakukan asesmen baik formatif ataupun sumatif itu seharusnya memang ada grade. Ini soal untuk anak yang masih belum bisa. Ini soal anak yang sudah mulai bisa. Ini soal anak yang sudah kemampuannya di atas rata-rata. Sebetulnya seperti itu Bapak Ibu. Tapi itu kembali lagi kadang mungkin waktu, situasi, apalagi mohon maaf sekali kita di SDG tidak seperti SMP. Guru kita bukan gue yang boleh ambil. Ada yang jadi bendahara, operator, ibu hati sibuk es lah. Jadi kadang untuk melaksanakan hal yang seperti ini memang tuntutannya ini bisa bagus ternyata, tapi di lapangan memang itu tadi banyak ya istilahnya tidak sesuai ya, ada kontra dengan kenyataan di lapangan seperti itu. Kita tahu guru-guru pengen melaksanakan kegiatan penilaian pembelajaran dengan baik, tapi kadang di lapangan itu tadi kita di SD tidak seperti SMP, ada kekhususan tugas-tugas khusus, tapi di SD itu kadang numpuk. Misalkan yang biasanya aktif jadi itu terus seperti itu. Jadi akhirnya kegiatan mereka dalam memberikan pembelajaran itu kurang fokus atau kurang melakukan penilaian dengan baik. Kemudian di sini menurut Kusnandar 2015 karakteristik penilaian otentik adalah sebagai berikut. 1. Formatif dan sumatif. Nah ini kata formatif dan sumatif tentunya sudah sering kita dengar. Formatif itu berarti penilaian yang bisa dikatakan ulangan harian ya Pak Nopo, seperti itu. Kemudian sumatif itu biasanya lingkup materi Pak Nopo.
lingkup materi. Di formatif kan itu biasanya ada TP-TP seperti itu, ulangan TP 1, 2 dan seperti itu. Kemudian mengukur keterampilan dan performansi, berkesinambungan dan integrasi serta dapat digunakan untuk umpan balik seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, langkah-langkah mendesain asesmen otentik. 1. Identitas tujuan pembelajaran. 2. Tetapkan kriteria pencapaian tujuan pembelajaran. 3. Pilih aktivitas atau tugas otentik. 4. Rancang rubrik penilaian. 5. Integrasikan keterampilan dan pengetahuan. 6. Beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. 7. Lakukan uji coba. 8. Dapatkan umpan balik. 9. Revisi dan peningkatan. Dan 10. Refleksi. Hal yang penting dalam asesmen otentik ini adalah bagaimana Bapak Ibu membuat rubrik penilaian yang disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai dan proses pembelajaran yang dilaksanakan, serta bagaimana menggunakan rubrik tersebut dalam proses asesmen. Bapak-bapak Ibu kaitannya dengan PJOK ini kan, dari PJOK itu ada penilaian keterampilan dan penilaian pengetahuan. Nah, saya sebagai guru PJOK kaitannya dengan penilaian keterampilan. Tentunya sebelum menilai saya harus membuat sebuah rubrik kriteria. Misalkan dalam penilaian keterampilan passing bawah dalam permainan bola voli. Nah, di situ saya harus membuat sebuah rubrik. Misalkan mahir atau kurang, sedang, mahir. Nah, kurang, sedang, mahir itu kriterianya apa? Kalau misalkan dia kurang atau mahir itu ada pembedanya. Misalkan pada saat dia dinilai kurang karena posisi kaki, tangan, koordinasi keduanya kurang bagus. Sedang mungkin koordinasinya sudah bagus dan lain sebagainya. Mahir mungkin di rubriknya itu penjelasannya sudah maksimal atau melakukan aktivitasnya sudah baik sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam rubrik tersebut. Nah, jadi ini sebelum kita melakukan asesmen penting sekali kita untuk membuat sebuah rubrik. Rubrik ini kita kaitkan dengan pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Jadi kita membuat rubrik tidak asal membuat rubrik. Misalkan pelajaran belum diulang, tapi rubriknya sudah masuk, itu salah. Jadi rubrik yang kita buat itu sesuai dengan pembelajaran yang sudah kita ajarkan. Nah, nanti rubrik itu kita lakukan di asesmen tersebut. Ya, ini ada hal penting dalam asesmen otentik. Jadi rubrik memang sangat penting sekali. Kira-kira PJOK dan mapel yang lain sama nih. Tentunya ada rubrik-rubrik kriteria-kriteria penilaian yang harus dicapai untuk penilaian tersebut. Kemudian ini hampir sama kayak tadi, hal-hal yang perlu dikaitkan tujuan pelajaran sama ya. Menyusun rubrik asesmen dalam pelajaran PJOK antara lain ini tujuan pelajaran harus kita siapkan, karakteristik peserta didik, kriteria penilaian yang relevan. Nah, kriteria penilaian harus relevan. Kita menilai 70, 75, 85 dan lain sebagainya harus sesuai dengan kriteria yang relevan. Deskripsi tugas, skala penilaian dan lain sebagainya. Kemudian ini contoh rubrik PJOK. Di sini saya memberikan contoh untuk mata pelajaran basket di sini. Nah, di sini saya membuat atau mengaplikasikan sebuah rubrik. Di sini keterampilan gerak yang dinilai apa? Dribbling dulu, kemudian passingnya, gerak dribbling, passing, ini shooting, ini pengetahuan tentang posisi dan peran, kemampuan berkolaborasi. Nah, rubriknya ini Bapak-bapak Ibu. Fokus yang kita amati ini, kemudian rubriknya ini. Nah, ini misalkan level 1, 2, 3, 4. Tertinggi itu level 4, level 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada awal berkembang, layak, cakap, dan mahir. Nah, di sini ada rubrik-rubrik yang harus kita kaitkan atau kita baca kaitannya untuk mengambil nilai skor. Di sini ada keterangan. Nah, mahir berapa,
cakap berapa, layak berapa, berkembang berapa, dan awal berkembang berapa. Kemudian nanti setelah mendapat poin nilai di sini harus ada saran perbaikan. Memang kalau penilaian ini kita laksanakan dengan seperti ini membutuhkan waktu yang luar biasa, harus benar-benar meluangkan waktu yang luar biasa. Berikutnya penggunaannya. Penggunaan rubrik asesmen dapat digunakan dalam 3 jenis asesmen otentik. Bapak-bapak Ibu, asesmen otentik itu ada 3 jenis. Yang pertama, ini ada asesmen otentik dengan teknik penilaian diri, ya, atau peserta didik, atau self assessment. Yang kedua, asesmen otentik dengan teknik observasi atau penilaian antar teman, peer assessment. Yang ketiga, asesmen otentik dengan teknik observasi oleh guru. Nah, ini yang biasa kita lakukan, ya, dinilai oleh guru langsung. Ini nomor 3. Kemudian untuk 1 dan 2 ini sebetulnya bisa kita laksanakan kayak di PJOK ini, asesmen otentik teknik penilaian diri atau peserta didik. Ini apa yang bisa dilakukan, diaplikasikan dalam penilaian apa? Misalkan dalam penilaian passing bawah, anak-anak itu dibuatkan sebuah rubrik, sebuah kriteria penilaian. Coba anak-anak kamu maju nanti apabila kamu bisa dalam waktu sekian menit, misalkan 1 menit atau 30 detik, ya, bisa melakukan passing bawah sebanyak berapa kali, misalkan seperti itu. Ini, nah nanti peserta didik itu kita beri sebuah lembaran, sebuah rubrik untuk menilai dirinya sendiri. Misalkan nama siapa, nama, kelas, terus rubrik penilaian. Kegiatan 1, melakukan passing bawah selama 30 menit. Nah, dia bisa berapa kali memantulkan. Misalkan dia bisa dalam 1 menit bisa 5 kali Pak Guru, poinnya nanti berapa, diisi sendiri. Bisa 10 kali Pak Guru, diisi sendiri, silakan. Seperti itu. Itu namanya penilaian self assessment peserta didik, teknik penilaian diri. Seperti itu. Jadi anak-anak dituntut untuk bisa mengembangkan dirinya sendiri, menilai kemampuan dirinya sendiri. Ini di asesmen otentik yang pertama. Kemudian asesmen otentik dengan teknik observasi atau penilaian antar teman. Di sini biasanya kita membuat kelompok, 2 kelompok. 1 kelompok melaksanakan praktek penilaian. Kemudian 1 kelompok kita buatkan rubrik. Sekarang kamu sebagai kelompok penilai, ini rubriknya. Nah, apa? Misalkan tadi mahir, layak, sedang. Ini kalau mahir seperti ini, ya, kita jelaskan dulu ke kelompok yang akan menilai. Seperti itu. Kemudian kelompok yang akan melakukan, kita berikan waktu. Silakan kamu sekian menit melakukan gerakan ini. Kemudian temannya yang akan menilai. Nah, di situ terjadinya antar teman saling menilai. Atau mungkin dalam istilah kita sebagai guru, penilaian teman sejawat, itu seperti itu. Kemudian yang ketiga ada asesmen otentik dengan teknik observasi oleh guru. Nah, kalau ini kita sebagai guru tentunya punya penilaian kriteria sendiri yang langsung menilai peserta didik melaksanakan tugas yang kita laksanakan atau yang kita berikan. Nah, ini 3 jenis asesmen otentik yang ada atau jenis-jenisnya yang dilaksanakan dalam pembuatan asesmen otentik, yaitu asesmen otentik dengan teknik penilaian diri, asesmen otentik dengan teknik observasi, atau penilaian asesmen otentik dengan teknik observasi oleh guru, seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Kemudian dari ketiga jenis asesmen ini, tentunya kita memilih, kita sebagai guru, kayaknya anak didik kita itu mampunya di asesmen apa, seperti itu. Misalkan kelas 1 nggak mungkin dia penilaian teman, ya Bu, ya. Maksudnya nilai kayaknya belum begitu mampu. Nah, iya. Nah, seperti itu. Nah, ini kelas 1 biasanya mungkin ini bisa diterapkan
dengan sederhana, rubrik yang sederhana. Misalkan dan kelas 1 kaitannya gerak manipulatif, coba kamu lempar-lempar bola saja. Nah, sekian menit berapa kali bisa nangkap? Ya, gitu. Itu bisa seperti itu. Kemudian kalau asesmen otentik yang ketiga ini selalu ikut Bu. Dalam penilaian apapun selalu ikut karena ini adalah pembanding antara asesmen ini dan asesmen ini. Bisa juga ini nanti sebagai muara ya, misalkan dengan melihat asesmen oleh peserta didik, penilaian teman, nilai ini dan ini itu harus dipadukan sehingga tidak pure murni dari satu jenis asesmen ini. Inilah jenis-jenis asesmen otentik yang telah saya pelajari kayak di modul PKG PJOK kemarin. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, nah inilah aplikasi kami atau saya kaitannya dengan praktek pembelajaran penggunaan asesmen otentik dengan teknik. Nah ini saya menggunakan 2 teknik, penilaian antar teman dan observasi guru. Jadi dua teknik ini harus selalu ini observasi guru ini harus selalu ikut dalam setiap asesmen otentik tadi. Di sini saya menggunakan penilaian antar teman dan observasi guru pada pembelajaran PJOK kelas 4 materi variasi gerak dasar manipulatif pada permainan kasti. Nah, yang pertama saya sebagai guru itu harus menjelaskan kaitannya tentang rubrik penilaian yang akan dilakukan. Ini saya menjelaskan, anak-anak sudah saya bagi kelompok masing-masing. Ini saya menjelaskan rubrik yang harus mereka buat, yang mereka pahami. Tentunya memang dalam kegiatan ini memang ya tidak begitu maksimal karena kita tahu anak-anak juga kadang pemahamannya tidak pure semuanya memahami, tapi nggak apa-apa, kita di sini ini sifatnya belajar anak untuk konsentrasi, fokus dan juga saling membantu teman dan yang lainnya. Di sini kita belajar anak untuk menjadi seorang pengamat seperti itu, mengamati. Jadi tidak ada anak yang nantinya dia diam sendiri dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian, nah setelah itu kita menjelaskan rubrik, guru melakukan bimbingan kepada peserta didik dalam melakukan asesmen otentik menggunakan teknik asesmen antar teman. Nah ini sudah mulai Bapak Ibu di PJOK di peserta didik kelas 4 kemarin. Ini kaitannya dengan gerak lemparan dalam permainan bola kasti. Nah, ini ada kelompok yang mempraktekkan, ada kelompok yang menilai. Ini adalah jenis asesmen antar teman, peer assessment seperti ini. Guru tetap harus berikan pendampingan. Jadi tidak pure kamu sendiri, tidak. Tentunya agar apa anak-anak itu memahami tentang apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu kerjakan di penilaian tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, guru melakukan teknik asesmen observasi oleh guru terhadap siswa. Nah, ini yang ketiga, guru tetap melakukan observasi. Jadi nanti data guru ini, data yang guru dapatkan akan dibandingkan dengan data oleh siswa yang sudah melakukan wirasatmen tadi. Ya, inilah Bapak-bapak Ibu-ibu hasil karya saya kemarin pada saat melaksanakan praktek pembelajaran penggunaan asesmen otentik. Ya, dengan teknik penilaian antar teman, observasi guru pada pembelajaran PJOK kelas 4, materi variasi gerak dasar manipulatif pada permainan kasti. Ini langkah-langkahnya seperti ini. Nah, setelah penilaian ini selesai, tetap Bapak-bapak Ibu-ibu tadi kan kita ada menjelaskan setelah selesai itu bagaimana guru dan peserta didik melakukan review atau menyampaikan hasil penilaian antar teman. Nah, ini tadi apa yang dilakukan oleh kelompok yang menilai, saling melakukan pandangannya, saling melakukan menjelaskan hasil penilaiannya. Misalkan kelompok A tadi ada anak yang lemparannya harusnya lemparan mendatar tapi ke bawah Pak Guru. Jadi nilainya di kelompok ini agak kurang seperti itu. Nah, jadi nanti di sini kita akan ada review dan reflektif juga istilahnya koreksi dari guru tersebut
untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih baik supaya dalam melakukan penilaian ke depan dapat berjalan dengan baik dan dengan benar seperti itu. Itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu, kaitannya dengan tugas PJOK, kaitannya berbagi praktik baik yang sudah saya buat di sini. Kami mengambil kata kunci atau pembelajaran tentang asesmen otentik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tentang asesmen otentik ini bisa menjadi sebuah istilahnya referensi kita semua dalam melakukan pembelajaran atau penilaian di peserta didik kita, karena kita memang untuk saat ini dalam kegiatan pembelajaran itu harus benar-benar berpusat pada peserta didik untuk pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. Itu saja Bapak-bapak Ibu guru yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oh ya, sebelum saya akhiri, saya tadi sudah istilahnya memberikan lembar apa istilahnya umpan balik ya, umpan balik Bapak Ibu. Saya mohon untuk dua rekan baik Bapak-bapak Ibu untuk menyampaikan hasil umpan baliknya yang nantinya akan menjadikan sebuah koreksi untuk saya bisa menjadi guru yang lebih baik atau lebih bermanfaat lagi. Monggo, sinten Pak Handoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan umpan balik atas nama rekan sejawat. Nama saya Kusumo Handoko dengan jabatan guru kelas. Bagaimana tanggapan Anda terhadap penyampaian materi yang telah dipresentasikan? Dalam penyampaian materi, Pak Trieko sudah sangat bagus. Karena apa? Setiap materi yang disampaikan berurutan serta terperinci. Terus yang kedua, apa informasi yang Anda dapat dari penyampaian materi tadi? Penerapan asesmen otentik pada pelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di KPS Guru Hebat sangat bagus dan bermakna karena berpusat pada peserta didik dan bersifat holistik. Terus, apa saran dan penguatan Anda sebagai motivasi materi depan? Menurut pendapat saya, saran tidak ada, karena dalam terapan asesmen otentik sudah sesuai yang berpusat pada peserta didik. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan saya Bapak Handoko yang telah memberikan umpan balik. Satu lagi mungkin dari Ibu, Bu Wati. Tadi sebelah sini Mas. Oh, Bu Sita. Monggo, Bu. Oh, boleh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soleha, jabatan guru kelas. Saya akan memberikan umpan balik yang Pak Trieko sampaikan tadi. Yang pertama, bagaimana tanggapan Anda terhadap penyampaian materi yang telah dipresentasikan? Saya setuju dengan materi yang dipresentasikan oleh rekan saya, Pak Trieko Wijiprayitno SPD, terkait penerapan asesmen otentik dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sangat penting untuk dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, apa informasi yang Anda dapat dari penyampaian materi tadi? Menerapkan asesmen otentik pada pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ada hal yang terpenting adalah membuat rubrik penilaian yang disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan. Yang ketiga, apa saran dan penguatan Anda sebagai motivasi pemateri ke depan? Saran tidak ada, dan semoga rekan saya Pak Trieko dapat mengimplementasikannya dalam praktek pembelajaran PJOK
efektif, dan efisien. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan guru hebat semuanya. Alhamdulillah siang hari ini apa yang telah saya sampaikan ini mendapatkan umpan balik dari panjenengan semua. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh panjenengan semua dapat saya aplikasikan untuk kegiatan saya berikutnya. Yang terakhir saya mohon penguatan dari Bapak Kepala Sekolah selaku pembina dan juga pembimbing kita semua dan orang tua kita kaitannya dengan saya sebagai guru di sini nanti dalam bekerja itu bisa lebih baik berjalan dalam langkah membersamai peserta didik itu menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk peserta didik. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini akan saya sampaikan bahwa kalau kita lihat pada pertemuan awal pertama, Bapak Tri Eko menyampaikan untuk teori pembelajaran PJOK dan siang hari ini menyampaikan untuk materi praktek untuk kegiatan PJOK. Saya sangat salut sekali karena guru-guru sekarang adalah guru hebat. Ini adalah suatu pembelajaran yang luar biasa karena tadi disampaikan ada penilaian oleh diri sendiri, ada penilaian oleh teman sejawat ya, kemudian ada penilaian oleh guru. Namun demikian perlu diperhatikan apakah ini sesuai dengan kelas yang akan disampaikan. Contoh untuk penilaian diri sendiri kita yang gampang. Kadang-kadang kelas 1 lempar tangkap bola bisa lempar tangkap tapi orang bisa ngetunge. Setelah Pak gurunya menanyakan, kamu tadi dapat berapa? Lupa, ya. Ini penilaian. Kemudian kalau misalkan penilaian dengan sejawat itu juga lebih berat lagi, ya. Oleh karena itu dari guru PJOK ini harus betul-betul bisa mengambil sikap yang paling baik. Kemudian perlu kami tanyakan juga bahwa pembelajaran ini adalah pembelajaran inti. Apakah untuk pemanasan kemudian penenangan masih menggunakan tempo yang dulu? Saya juga belum tahu. Tapi yang jelas bahwa ini adalah sesuatu kegiatan yang baik, mudah-mudahan nanti bisa diterapkan pada peserta didik kita sehingga peserta didik kita memperoleh pembelajaran, memperoleh fisik, memperoleh jiwa yang baik dan sehat. Itu saja untuk penguatan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Rengas Bandung 2, Bapak Tarjo SPD yang telah memberikan penguatan kepada apa yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan menjadi bahan refleksi untuk saya kaitannya tentang penerapan asesmen otentik di kegiatan pembelajaran PJOK SD Rengas Bandung 02. Oke, baik Bapak-Bapak Ibu, di penghujung acara ini marilah kita bersama-sama untuk selalu semangat dalam bekerja dan semangat dalam bekerja. Karena kita sering, mohon maaf, meminta anak didik kita tepuk semangat. Alangkah baiknya kita juga memberikan tepuk semangat untuk diri kita sendiri. Baik, mari kita semuanya tepuk semangat. Yang kayak apa yang bercinta?
Dengan ini dung. Ya. Ya, bisa aku. Ini Tepuk semangat. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini luar biasa. Mudah-mudahan kegiatan kayak gini tidak hanya saya saja ya. Nanti mungkin Bapak Ibu ada yang melakukan kegiatan pelatihan bisa kita saling berbagi di KPS kita. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun semuanya.